Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang etika dalam praktik investasi dan pasar modal. Nah, kita membahas terlebih dahulu tentang pendahuluannya ya. Etika dalam dunia investasi dan pasar modal sangat penting untuk menjaga integritas dan transparansi dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Karena pasar modal fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat untuk kegiatan produktif, sehingga perilaku tidak etis atau pelanggaran hukum di dalamnya dapat merusak kepercayaan investor dan kestabilan ekonomi. Jadi oleh karena itu, pemahaman tentang etika investasi menjadi bagian sangat penting dari tanggung jawab profesional, baik itu bagi investor individunya, analis keuangan, maupun juga manajer investasi. Nah, ini materi yang akan kita bahas berkaitan dengan insider trading dan praktek ilegal dalam investasi. Kita akan memahami dulu pengertian dari insider trading itu apa, kemudian dampak negatif terhadap insider trading. Nah, ini adalah pengertian dari insider trading itu. Insider trading adalah praktik jual beli saham atau sekuritas lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap informasi material yang belum dipublikasikan tentang perusahaan tersebut. Nah, informasi ini dapat mempengaruhi harga saham apabila diketahui oleh publik. Misalkan, manajer keuangan mengetahui laporan laba perusahaan akan turun drastis dan menjual saham sebelum laporan tersebut dipublikasikan. Seorang direktur mengetahui akan ada akuisisi besar dan membeli saham untuk mendapatkan keuntungan setelah informasi tersebut diumumkan. Lalu apa dampak negatif dari insider trading ini? Ada 4 dampak negatif dari insider trading. Yang pertama adalah dapat merusak keadilan pasar. Pasar modal seharusnya beroperasi dengan prinsip keterbukaan informasi, di mana setiap investor memiliki akses yang sama terhadap informasi publik untuk membuat keputusan investasi yang rasional. Nah, insider trading ini melanggar prinsip karena hanya pihak tertentu yang dapat menggunakan informasi rahasia perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi sebelum informasi itu diumumkan kepada publik. Misalkan ya, seorang direktur atau seorang manajer keuangan di dalam sebuah perusahaan itu sudah mengetahui bahwa di laporan keuangan perusahaannya itu menunjukkan kerugian yang cukup besar. Nah, sebelum laporan keuangan ini dipublikasikan ke masyarakat, kepada publik, kepada investor, direktur tersebut menjual sahamnya dalam jumlah besar untuk menghindari kerugian. Karena hakikatnya investor itu berharap mendapatkan yang namanya dividen. Lalu kalau seandainya perusahaan mengalami kerugian, dividen tidak dapat dibagikan lagi kepada investor. Nah, oleh karena itu direktur tersebut atau manajer tersebut segera menjual sahamnya sebelum mempublikasikan laporan keuangannya. Nah, nanti ketika laporan keuangan sudah dipublikasikannya, sudah diumumkannya, maka secara otomatis harga saham anjlok dan investor lain yang tidak mengetahui informasi tersebut bisa mengalami kerugian. Nah, dalam kasus ini pasar sudah tidak lagi adil. Kenapa? Karena
hanya orang dalam yang dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi istimewa, di mana direktur tadi dianggap sebagai orang dalam dan mengetahui laporan keuangan sebelum dipublikasikan, sehingga dia bisa bertindak lebih awal. Nah, yang kedua, dampak negatif insider trading yang kedua adalah menurunkan kepercayaan publik terhadap pasar modal. Nah, jika kasus insider trading itu sering terjadi, di mana tadi investor atau publik mengalami kerugian akibat tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh direktur atau manajer keuangan tersebut, gitu ya. Nah, jadi masyarakat menganggap bahwa pasar modal itu hanya menguntungkan kalangan tertentu, jadinya, ya, karena dia menganggap semua informasi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan itu tadi ya hanya bisa diketahui oleh direkturnya atau manajernya. Jadi dalam hal ini menimbulkan persepsi negatif bahwasanya investasi di pasar modal itu sudah tidak aman lagi dan sudah tidak transparan lagi. Akibatnya apa? Minat investor menurun dan arus modal keluar dari pasar juga mengalami penurunan, ya. Nah, kemudian dampak negatif yang ketiga atas insider trading ini adalah menyebabkan distorsi harga saham. Nah, harga saham di pasar modal idealnya itu mencerminkan nilai fundamental perusahaan seperti laba, pertumbuhan, dan prospek bisnis. Artinya, apabila perusahaan mendapatkan laba, mengalami pertumbuhan ekonominya, ekonominya atau prospek bisnisnya bagus, tentunya ini akan berdampak secara fundamental kepada harga saham itu sendiri. Maka dikatakan harga saham itu idealnya mencerminkan nilai fundamental dari perusahaan tersebut. Namun dengan adanya insider trading ini dapat menyebabkan pergerakan harga yang tidak wajar. Kenapa? Karena transaksi dilakukan berdasarkan informasi yang belum diketahui publik. Artinya tadi investor tidak mengetahui informasi, tetapi direktur atau manajer perusahaan sudah mengetahui informasi sehingga dia dapat mengambil tindakan menjual atau membeli saham tersebut di harga tertentu. Nah, jadi bisa menyebabkan harga saham itu mengalami naik ataupun turun. Nah, yang keempat, ya jadi dengan adanya tadi itu sudah menyebabkan distorsi harga saham, gitu ya. Nah, yang keempat dapat menimbulkan kerugian bagi investor retail. Nah, investor retail atau individu biasa, investor biasa gitu ya, umumnya tidak memiliki akses terhadap informasi non publik. Jadi tadi laporan keuangan itu belum dipublikasikan. Ya, laporan keuangan belum dipublikasikan sehingga bisa dikatakan dia non publik gitu kan. Nah, ketika insider trading terjadi, mereka berada pada posisi yang tidak seimbang dan akhirnya sering membeli atau menjual saham pada waktu yang salah. Akibatnya kerugian lebih banyak ditanggung oleh investor kecil, sementara orang dalam memperoleh keuntungan yang tidak sah. Ya, jadi dapat menimbulkan kerugian bagi investor karena hakikatnya harga saham itu dapat terbentuk apabila semakin banyak orang investor membeli saham tersebut, maka harga sahamnya akan semakin meningkat, dan apabila semakin banyak investor yang menjual sahamnya, maka harga saham tersebut akan mengalami penurunan. Oke, sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.